Kalau cantik cewek itu putih, Oh iya iya. mulus, tinggi. Jadi kakak tuh pengen banget yang namanya cantik. Oh iya. Lagi baru banget bangun tidur, ditelepon diancam mau dibunuh. Rasa diterornya, rasa di dalam kamar sendirian tuh ngebayangin anjir. Gue kalau keluar nih, jangan-jangan gue bisa dibunuh ya apa segala macam. Waktu zaman kuliah kan mau kerja apa gitu dengan penampilan fisik seperti ini gitu. Halo, Ya halo. dengan siapa nih di sebelah aku nih? Namaku Adam. Namanya kakak siapa? Perkenalkan kakak Selda. Siapa sorry? Selda. Oh Selda ya. Iya. Salam kenal kak. Salam kenal juga. Nah, Adam, menurut kamu apa sih self love itu? Kalau menurut aku sendiri sih simpelnya sebatas kita tahu batasan kita gitu. Kayak nggak perlu memaksakan apa omongan orang lain ketika kita nggak mampu buat ngelakuin itu gitu. Kayak ya udah ini emang batas diri kita gitu. Oke. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Nah, kalau menurut kakak self love itu lebih menerima sih, menerima. Kan itu self love ya gitu. Jadi saat kita bisa menerima diri kita apa adanya gitu, tanpa melihat sekeliling kita gitu. Jadi dari diri kita sendiri kita bisa menerima dan kita mau lebih lagi mencintai diri kita dari banyak hal gitu. Dan itu udah kakak sambil kakak terapin juga sih self love itu. Gitu. Nah kalau aku mau nanya nih, kalau kakak sendiri seberapa self love-nya nih kakak? Oke, wow, pertanyaannya menarik. Kalau menurut kakak ya dari 1 sampai 100 kakak bisa bilang kakak udah di 100 sih kalau self love-nya ya gitu. Iya, karena kenapa ya? Karena kalau yang namanya mencintai diri sendiri ya gitu, itu nggak bisa setengah-setengah sih gitu. Ya ada benernya sih ya. Dan menurut kakak ya ini kalau masih 90 atau masih 99 bahkan masih 99,9% pun itu bisa dibilang belum gitu, dan itu mungkin bisa dibilang masih on proses gitu. Tapi ketika kita bisa 100% penuh menerima diri kita dan mencintai, bahkan mau untuk lebih lagi mengupgrade diri kita, itu kita bisa dibilang self love. Kalau kamu gimana, Adam? Nah menarik ini, kita agak berbeda soalnya. Kalau aku sendiri seberapa self love aku tuh kayaknya aku nggak bisa kayak jamin 10/10 gitu, nggak bisa karena aku sendirinya juga masih berproses. Kayak dari tahun lalu tuh aku kayak ada beberapa masalah, terus kayak aku berusaha berdamai dengan diri sendiri ya, sampai sekarang masih proses. Mungkin kalau misalnya diangkain kali ya, diangkain tuh mungkin ya 8/10 mungkin. Oke, itu juga cukup baik dan itu kan mengarah ke self love. Dan oke kalau masih berproses. Kakak juga sebenarnya masih dibilang masih berproses karena bisa dibilang tuh self love tuh bukan sampai saat ini, tapi itu bisa dibilang perjalanan seumur hidup kita. Sampai kita bisa sampai pada akhirnya kita bisa benar-benar menerima apapun kondisi kita gitu. Kayak itu bukan sebuah goals gitu nggak sih? Kayak itu tuh emang proses hidup aja gitu. Benar-benar. Seberapa cinta kamu dengan diri kamu? Nah, seberapa cinta tadi kan aku udah bilang tuh karena aku belum prosesnya mungkin nggak sama kayak kakak. Jadi aku mungkin prosesnya kayak masih ya di bawah, bisa dibilang di bawah kakak sih. Kalau misalnya kakak bilang 10/10 ya aku mungkin 8/10-nya, karena aku ya tadi memiliki beberapa masalah yang aku sulit untuk berdamai. Ya jadi sampai sekarang tuh masih terus belajar. Nanti ketika masalah A sudah selesai, masalah B tuh datang lagi, kayak kita gimana ya cara kita nanggepinnya, gimana ya cara kita menyikapinya gitu sih. Jadi kayak terus-terusan aja gitu. Iya. Dan menurut kakak sih, kakak juga sebenarnya dari pengalaman sih Dam gitu. Jadi kakak tuh bisa dibilang kakak tuh mengidap penyakit gitu. Dan bisa dibilang ini kakak sakit kelenjar getah bening dari lahir gitu. Dan dari pengalaman kakak dari lahir dan berproses ya dari kecil, dari sekolah SD, SMP, SMA,
kuliah, bekerja, itu semua proses yang kakak alami itu yang bisa buat kakak bisa kuat gitu, bisa menerima diri kakak apa adanya gitu. Itu yang membuat kakak bisa berani bahkan menyampaikan untuk self love ini, campaign ini. Kakak pengen banget sih untuk bisa lebih lagi, nggak cuma kakak nih ya yang mengalami dan juga nggak cuma kakak yang berproses, tapi kakak pengen banget punya gerakan atau mensupport orang-orang buat bisa self love gitu. Itu impian kakak juga sih. Gitu. Ya, sebenarnya sorry aku potong. Sebenarnya menarik juga sih soalnya kita tuh kadang kayak memang pengalaman itu guru yang terbaik kan kata orang-orang. Cuma terkadang tuh aku mikir kayak pengalaman orang itu juga bisa jadi guru kita loh, karena kita nggak perlu ngerasain jatuh. Kalau misalnya kita ngeliat orang jatuh itu sakit, kayak kita bisa belajar dari pengalaman orang juga gitu. Makanya ya aku senang sih bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing pengalaman gini. Iya, benar-benar dan ya bisa dibilang kakak proses sih untuk bisa menerima diri kakak sepenuhnya. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Bagaimana cara kamu menerima diri kamu sepenuhnya? Caranya ya? Iya. Kalau caranya itu pertama kali aku kayak ngerasa kok ada yang nggak beres nih sama diri gue ya. Nah itu pertama kali tuh aku caranya tuh adalah kayak beli buku dari online shop gitu. Judulnya kalau nggak salah Berdamai Dengan Diri Sendiri. Kalau aku nggak salah udah lama juga bacanya kan. Jadi tuh aku coba baca tapi kok kayaknya kalau by teori gitu kok aku masih sulit, kayak masih belum bisa mempraktekkan. Kadang kayak masih suka, kok aku udah baca buku gini tapi masih merasa gelisah ya, masih ngerasa kekurangan terus ya, kenapa ya. Terus kalau bisa dibilang aku tipe orang yang belajar tuh nggak bisa dari teori gitu loh, harus langsung kayak ngerasain dulu kayak kita tuh proses kita tuh gimana. Jadi kayak bisa berdamainya tuh nanti ya by proses pelan-pelan, nggak bisa langsung gue pengen self love nih, gue pengen berdamai dengan diri sendiri, jadi gue baca buku dan gue pengen setelah kelar baca buku ini nih udah nih gue bisa berdamai. Ternyata aku orangnya nggak kayak gitu, jadi harus kayak pelan-pelan. Kayak mungkin aku sempat beberapa kali tuh nemuin ternyata gue orangnya begini ya, ternyata gue orangnya begini. Jadi tuh kadang tuh aku tulis satu-satu di notes di HP gitu, kayak aku tulis satu-satu ya. Jadi lama-lama tuh jadi begini ya, jadi tahu aku petakan gitu loh. Jadi tahu aku harus ngapa-ngapainnya. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau kakak ya, cara kakak menerima diri karena dari pengalaman juga sih, ini kakak lebih belajar konsisten proses mengenal. Jadi perlu ada karena kita mengenal gitu, karena kakak juga proses nih ya mengenal diri kakak. Kakak tuh tahu gimana baiknya kakak bisa mengenal gitu. Nah kalau kakak sih biasanya harus ada quality time, me time gitu. Adam, apakah kamu pernah menyesal terlahir sebagai kamu gitu, sebagai Adam? Ada nggak? Kalau dipikir menyesal, tadinya mungkin ya. Oh gitu. Karena ini sebelum aku mengenal self love ya, kayak maksudnya kenapa sih kok gue yang begini, kenapa orang lain tuh beda sih, orang lain tuh lebih enak sih. Kan pandemi nih ya, pandemi tahun 2000 berapa sih, 19 ya awal-awal ya, 2020 pokoknya. Awal tahun itu jadi aku punya usaha gitu kan, usaha keluarga besar kayak pabrik sablon gitu. Nah itu tuh punya kakek aku, jadi bilang, jadi usaha keluarga besar lah, bukan punya papaku langsung. Jadi tuh namanya pandemi kan turun ya semuanya, kayak pabriknya pada tutup apa segala macam. Jadi tuh aku kayak dalam tanda kutip terasingkan, pindah ke kampung aku dengan alasan itu biar biaya hidupnya lebih murah kan daripada Jakarta. Terus aku tuh merasa di sana tuh bener-bener kehilangan sesosok yang namanya teman cerita. Meskipun di sana kayak ada saudara atau ada teman di kampung tuh, cuma kayak frekuensinya beda aja gitu. Jadi aku kayak belum bisa terbuka gitu. Jadi ada di masa saatnya tuh aku kayak anjir, kok gue nggak ada temen ya, kok gue nggak bisa cerita ya, gue kenapa nih ya. Makanya tadi sempat aku mention juga, kayak aku coba baca buku, terus aku coba aku tulis satu-satu gitu masalahku nih apa, masalahku nih apa. Nah terus
singkat cerita, dalam kondisi yang seperti itu, aku tuh masuk kuliah Kak tahun lalu. Oke. Setelah masuk kuliah, aku sama teman-temanku kan kayak sama sekali nggak tahu kan, karena aku orang Jakarta, tapi kuliahnya tuh di daerah Semarang, jadi kayak aku tuh bener-bener nggak punya teman gitu loh, dan aku orangnya tuh sangat sulit buat kayak mulai duluan, mulai kayak kenalan, lu namanya siapa, gue ini, kenalin ya gue ini. Nah, aku tuh nggak bisa kan. Terus tuh di sana tuh aku kayak nggak punya teman sama sekali. Ada lah satu, cuma ketika kayak namanya tugas tuh online semua, ujian tuh online semua, nah kok aku ngerasa kayak kalau kerja kelompok atau ada tugas gitu, aku nggak pernah dikasih tahu nih. Padahal aku tuh sering cek HP, sering cek apa, ternyata tuh mereka tuh ada grup sendiri gitu loh, kayak ngomong apa namanya, ngebahas tugas, ngebahas apa segala macam, tapi tuh aku nggak di-invite gitu kan. Terus aku ngerasa, apa gue punya salah ya? Kok gue diginiin sih? Nah, puncaknya itu ada pada saat ada satu cewek, ini dia, aku bisa mulai ngechat dia duluan karena dia itu aktif di kuliah dan orangnya tuh rajin gitu loh. Jadi aku pengen, boleh minta tolong nggak, caranya ini gimana sih? Aku nggak ngerti soalnya tadi dosen ini kurang jelas apa segala macam. Nah, aku coba tanya tuh sama si cewek ini. Nah, ternyata tuh cewek ini mungkin karena berasal dari desa dan aku dari kota, mungkin kalau ngomong aku kamu tuh jadi baper gitu loh. Jadi kayak salah mengartikan, aku dikiranya tuh ngedeketin dia gitu, terus apa namanya, dia tuh salah tangkap, padahal aku cuma pengen berteman dan pengen biar tugas-tugas kuliah aku tuh yang nggak aku ngerti bisa aku tanya ke dia. Nah udah tuh seiring berjalannya waktu, dia tuh lama-lama baper. Pas lama-lama baper itu aku kan ngechat, mungkin ya emang salahku juga sih ngechat malam-malam gitu. Nah papanya ini kayak marah gitu loh ke aku. Sampai ya aku tuh pagi-paginya tuh ditelepon. Aku kan bingung ya, kok ditelepon sih, aku angkat. Ternyata tuh aku tuh diancem. Aku diancem, disangkanya tuh aneh-aneh gitu loh. Padahal bukti chat juga masih banyak. Aku bisa buktiin semuanya, cuma tuh dalam kondisi itu aku lagi baru banget bangun tidur, ditelepon diancem mau dibunuh katanya. Oh ya? Iya serius. Terus tuh aku jadi kayak, loh salah gue apa? Emang gue pernah ngapain ya? Namanya orang baru bangun tidur, kaget, jadi tuh kayak nggak tahu harus ngapain gitu loh, nggak bisa berpikir jernih, kayak ketakutan apa segala macam. Nah itu tuh berlarut-larut. Jadi kalau misalnya kuliah tuh aku kayak, aduh takut gue takut soalnya bapaknya tuh ngancemnya tuh kayak nggak main-main gitu loh. Dia katanya, saya nggak takut sama aparat apa segala macam, kamu nggak peduli dari keluarga mana, saya bakal cari kamu gitu-gitu. Terus kayak, loh kok jadi salah gue, perasaan gue nih udah bener loh, kayak nggak berusaha ngedeketin dia, tapi dia tuh kayak baper gitu sampai aku tuh diancam mau dibunuh gitu. Nah itu salah satu alasan aku buat kayak, aduh kayak nggak bisa deh kalau misalnya kuliah dibayang-bayangi ketakutan gitu tuh, aku nggak bisa. Makanya aku coba untuk keluar dari kuliah aku sih tahun lalu. Terus tahun ininya aku ya kerja tapi udah selesai. Nah mungkin tahun ini baru aku lanjut kuliah. Ya gitu sih singkat ceritanya. Berarti sekarang di Jakarta gitu ya? Nah ya sekarang udah kuliahnya. Pandemi kan udah mulai mereda tuh, jadi aku udah balik lagi ke Jakarta, mungkin kuliahnya di Jakarta nanti. Maka boleh nanya nggak sih, berarti setelah kamu itu apa ya, setelah kamu ya menghadapi yang si bapak itu ya gitu, nah itu kamu sekarang gimana? Apa kamu masih ada rasa takutnya atau udah nyaman, sudah tenang gitu menjalani hari-hari kamu? Kalau menjalani hari-hari sih emang udah bener-bener clear, tenang gitu ya. Cuma itu tuh awalnya aku sampai saking nggak kuatnya tuh, aku sempet ke psikolog juga, kayak nanya, ya pokoknya konsul gitulah segala macem. Terus lama-lama aku bisa, oh ya gak usah dipikirin apa segala macam. Ya pokoknya konsul-konsul gitulah sama psikolog yang disediain sama kantor. Ya mulai dari situ aku udah reda sih, udah apa ya, udah menjalani hari ya seperti biasa aja. Cuma kalau dibilang
di exact momennya gitu aku inget banget gitu kayak rasa deg-degannya, rasa diterornya, rasa di dalam kamar sendirian tuh ngebayangin anjir, wah kalau keluar nih jangan-jangan gue bisa diburu ya apa segala macam. Nah itu rasa takutnya masih kebayang, cuma kalau menjalani hari-hari ya udah seperti biasa aja, udah nggak kenapa-napa. Benar-benar. Semoga kamu bisa lebih ini sih, dapatkan hal-hal yang baik gitu ya. Ya ini itu kan trigger pengalaman. awalnya aja sih kenapa kayak bisa lebih self love aja. Iya, belajar dari pengalaman juga kan. Ini berarti mungkin emang ada kultur yang berbeda gitu ya dari Nah, kita. iya benar itu dia. Dari kita yang mungkin yang dari kota, dari daerah gitu. Mungkin memang ada perbedaan perspektif juga gitu. Itu memang menarik sih ke kamu kakak lihat ya. Memang masing-masing punya cerita kan gitu. Kakak juga bisa dibilang kakak pun punya pengalaman sih. Jadi self love itu nggak sembarang kayak tek langsung instan gitu. Kalau kamu kan by proses juga gitu, bertemu orang gitu dan berhadapan dengan situasi yang mungkin bisa dibilang hal yang tidak kamu inginkan, bahkan sampai ingin ingin melakukan hal yang nggak baik gitu ya, ingin dibunuh segala macam gitu. Dan itu bisa dibilang ada pengaruh ke mental juga sih, tapi kakak bersyukur sih kamu sekarang bisa menjalani hari kamu. Kakak punya kesalahan terbesar nggak yang kakak tuh nyesel ngelakuinnya? Kira-kira kalau ada kesalahannya itu apa? Boleh dijelasin? Kesalahan ya? Iya. Kesalahan sih pasti ada sih, pasti ada. Kan kita manusiawi juga gitu ya, pasti kita nggak lepas dari kesalahan gitu. Mungkin waktu masih sekolah sih ya, ketika kakak tuh benar-benar lebih ke ini sih, lebih ke kakak tuh dulu merasa kakak tuh ngelihat kakak tuh hanya membuang waktu saja gitu, tanpa berpikir ke depan. Contohnya buang-buang waktu gimana tuh, sorry aku tanya. Biasanya dulu kakak kan waktu sekolah kakak tuh ya udah cuman kayak jalani aja gitu. Bisa dibilang kakak tuh dulu kakak kan sakit ya gitu, dan kakak tuh menjalani hari-hari kakak tuh ya udah, maksudnya kayak ya udah jalani hari ini tanpa punya harapan gitu, tanpa kayak ya udah aku jalani hari ini, nggak tahu besoknya gitu kan. Sorry sebelumnya aku potong dulu. Kakak kan katanya bilang ada penyakit yang dari kecil itu ya? Iya. Nah itu ketika sekolah tuh ada efeknya gitu nggak sih kak? Efek kayak contoh mungkin kakak jadi lesu, jadi apa gitu, ada nggak? Pasti ada sih sebenarnya, ada. Jadi kakak tuh sakit dari lahir, dokter diagnosisnya seperti itu. Dan kakak tuh udah 2 kali operasi. Oh gitu. Pertama tuh 11 bulan, kedua itu waktu kakak SD. Dan itu ada efek-efeknya, pasti ada efek dari berobatnya. Kalau dibilang sakit nggak sih, ya sakit gitu ya, sakit namanya juga. Itu kan sebuah hal yang perlu kakak hadapi gitu. Sampai kakak juga kemarin berobat tahun 2019 ya, kakak berobat di Penang gitu. Itu kakak ekspektasi banget nih gitu. Ekspektasi tinggi banget nih, yang namanya mau sembuh gitu kan. Oh ya, untuk sembuh gitu ya? Iya, berharap bisa lebih, maksudnya bisa seperti orang normal lah gitu. Tapi kenyataan ya nggak sesuai dengan ini ya, realita nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi kakak udah berobat, udah sering banyak ketemu dokter gitu, sampai di satu fase kakak tuh merasa pernah kakak tuh merasa ya udah sih, maksudnya kayak menyesalnya tuh gimana ya, kayak sedih gitu, karena di fase sedih itu titik terendah kakak, itu yang kakak merasa ya udah, ya gue tuh siapa sih gitu, gue nggak punya, maksudnya gue juga nggak dapatkan hal yang gue inginkan gitu, pengen sembuh ya. Dan saat itu kakak juga punya pemikiran mungkin karena standar yang ada di sekitar gitu ya, standar dunia itu yang mengatakan kalau cantik tuh ya standarnya kan, kalau cantik cewek itu putih, mulus, tinggi, rambutnya panjang, langsing gitu, pokoknya good looking gitu ya. Nah itu standar seperti itu yang kakak pernah kakak lihat dan kakak terima gitu, karena dari stigma orang-orang sekitar. Jadi kakak tuh pengen banget yang namanya cantik seperti itu gitu. Tapi karena fase di tahun 2019 itu kakak sakit dan kakak berobat
sampai dokter mengatakan dia sudah melakukan hal yang maksimal, sudah berobat, sudah melakukan hal yang maksimal. Kakak situ kakak sedih gitu kan, kakak doa, Tuhan tolong, kalau emang ini bukan jalannya gitu ya, tolong tunjukin jalanmu gitu, bukan jalan kakak gitu. Sampai itu proses sih kakak, perlahan kakak entah kenapa belajar terus sih dari hal-hal dari YouTube, dari sosial media, kakak belajar hal-hal yang positif gitu buat buat hal-hal yang baik gitu. Bahkan kakak juga bersyukur banget nih, dan kakak tuh ketemu dengan orang-orang yang menerima kakak. Even waktu untuk kecil kakak yang namanya bullying tuh banyak banget. Nah itu yang buat kakak agak susah sih bersosial gitu. Dan begitu kan kakak, kalau ditanya menyesal nggak sih terlahir seperti kamu, jujur dulu pernah berpikir seperti itu. Dan sekarang kakak by proses kakak bisa benar-benar bersyukur, bisa menerima, sampai kakak tuh sampai sekarang posisi kakak kan orang asli dari Pontianak ya gitu. Kakak dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kakak tuh benar-benar nggak ke ekspektasi aja, maksudnya kakak dulu sebenarnya nggak cuma dibullying, kakak tuh banyak pengalaman pahit sebenarnya. Pengalaman pahit yang kakak tuh dulu tuh bilang, kenapa sih kakak, kenapa sih aku gitu, kenapa sih aku Tuhan gitu, kenapa nggak orang lain gitu. Aku sering juga kayak gitu. Iya, sampai kakak tuh nggak cuma dibullying, kakak tuh kakak tuh dulu juga, kakak bisa dibilang kakak tuh diajar dari orang tua untuk hidup mandiri gitu. Dan kakak tuh bersyukur banget, orang tua kakak tuh mengajari hal-hal yang baik gitu, memberikan nilai-nilai yang baik buat kakak. Jadi dulu kakak tuh kalau mau ini ya kakak share, kalau kakak tuh mau jajan segala macem, kakak tuh mesti cari duit sendiri gitu. Aku potong sedikit. Disuruh nyari uang atau disuruh nabung dari uang jajan? Jadi nggak ada uang jajan gitu, nggak ada uang jajan. Jadi kakak tuh dulu waktu kuliah, kakak tuh ya udah, kalau orang tuh cuma bayarin uang kuliah aja gitu. Kalau kakak mau jalan, mau nongkrong, mau happy, cari sendiri. Maksudnya lebih ke kamu tuh harus mandiri gitu. Dan it's okay, kakak kan dulu gimana ya, waktu di zaman kuliah kan mau kerja apa gitu dengan penampilan fisik seperti ini gitu. Jadi kakak ya udah Tuhan, kakak lihat nih kakak nih adanya apa gitu. Dulu kakak tuh sampai pernah menjadi driver ojol gitu. Iya, jadi kakak tuh mungkin waktu itu kakak ya karena pengen sesuatu, bingung nih mau ngapain gitu kan. Jadi ngumpulin adanya motor sama ya handphone, ya udah nggak usah gengsi sih kan, kakak pengennya dapatkan uang gitu dengan halal gitu ya. Jadi kakak kerjain gitu dengan maksimal, dan kakak bisa pelan-pelan dapatkan uang gitu, belajar bertemu orang, belajar bertemu dengan klien segala macam gitu. Even itu cuma customer ojol gitu ya. Tapi kakak lakuin terus dari hal-hal kecil gitu. Sampai nggak cuma itu, padahal mungkin bisa dibilang pas zaman kuliah kan, di saat orang-orang masih mungkin gengsi ya buat yang namanya kerja seperti itu. Tapi kakak enggak sih, kakak merasa ya kenapa enggak gitu. Dan enggak sorry aku potong. Kakaknya kan tadi diajarin sama orang tua tuh untuk mandiri sendiri ya. Nah itu tuh kakak anak keberapa atau punya adik atau enggak kakak? Ada. Kakak anak ketiga. Anak ketiga. Dari 5 bersaudara. Dan semuanya di Pontianak gitu. Semuanya diajarin mandiri semua ya sama. Benar. Jadi orang tua mencari mandiri buat ya, kalau kamu mau sesuatu kamu harus bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kamu harus berani gitu. Sampai kakak juga bersyukur, nggak cuma dari ini proses kakak. Dulu kakak bisa dibilang kakak tuh nggak berani ketemu orang gitu. Tapi kakak belajar buat ya, kenapa enggak aku harus bisa keluar dari zona nyaman aku gitu. Aku harus bisa nih berani gitu ya. Sampai puji Tuhan, even aku juga sempat ya, kakak pernah ditolak gitu karena dari ditolak bekerja gitu. Karena alasan? Karena fisik gitu. Oke. Dan itu kakak mencoba untuk menerima gitu, dan mencoba untuk menerima, memang ada diizinkan seperti itu dari Tuhan gitu. Buat apa kakak belajar buat kakak tuh bisa lebih kuat lagi gitu, lebih kuat lagi. Benar-benar setiap proses yang kakak alami itu buat kakak lebih kuat, dan
bisa dibilang itu pahit banget gitu ya, saat itu kakak sedih banget ya pas itu. Iya. Kok gitu sih, kok kenapa, aku salah apa gitu kan, apakah ini karena aku segala macam. Tapi setelah melewatinya kakak belajar bahwa ya itu emang diizinkan Tuhan buat kita bisa lebih kuat dan bisa memotivasi orang gitu. Ya, dan gak semua orang pasti sekuat kakak sih, makanya kakak dikasih ujian itu karena Tuhan percaya kakaknya kuat gitu. Amin, amin. Aku juga bersyukur itu semua karena Tuhan sih, Tuhan baik. Dan juga setelah itu kakak juga bisa dibilang karena kebaikan Tuhan kakak juga bisa kerja di Jakarta gitu, bertemu orang-orang baik. Bahkan juga kakak membagikan hal-hal yang berhubungan dengan self love, kakak senang banget sih gitu. Itu jadi kakak belajar buat dulu kakak yang awalnya yang dulu itu kakak orangnya insecure banget, kakak bisa secure dengan diri kakak, dan kakak bisa bilang kakak benar-benar bersyukur dan menerima diri kakak apa adanya. Kakak sebenarnya agak serang ke sana duduknya. Oh gini? Ya, kakak agak serang ke sini duduknya. Oke. Jadi nanti aku buka, kalau nanti aku udah kasih apa-apa, kalian bisa saling lihat. Gitu ya? Oke. Oke, wah. Jejeng. 1, 2, 3, silahkan kakak. Halo. Halo kakak. Salam Adam. kenal. Selda. Aduh. Akhirnya ketemu langsung. Ini masih boleh ngobrol ya? Ya, boleh. Halo. Halo. Kakaknya umur berapa sih kak? Kalau boleh tahu? Kenapa? Kakaknya umur berapa? Aduh, tanya umur. 25-an ke atas Oh, gitu. 25. Kenapa? Agak sensi ya kalau nanya umur sebenarnya. Kira-kira Cuma berapa? penasaran aja. Kira-kira berapa? Karena kakak tadi bilang udah kuliah, udah lulus kuliah, kerja, ya berarti di atas 22 mungkin. Iya, Aku rasa. 25 ke atas deh. Tapi Oh, di iya. bawah 30. Oh, oke. Agak itu gua. Kakaknya kerja di mana? Kakak kerja di digital agency. Oh, agensi gitu ya? Kakak juga content creator. Oh. Jakarta. Sebenarnya kakak membahas self love. Oh, konten kakak isi itu? Iya. Gitu. Ketemu. Ada. Kamu sekarang di Jakarta kuliah ya? Jadi tuh urutannya gini kan, 2019 itu pandemi, 2020 aku ke apa namanya, yang tadi aku cerita itu di kampung atau kuliah segala macam, terus akhirnya memutuskan untuk kuliah itu 2020. Terus 2021 itu alhamdulillahnya aku keterima kerja di industri e-sports. Oke. Di tahun 2021 tuh 2020 akhir, dari bulan Agustus sampai tahun 2022 bulan Oktober. Nah, terus nanti nih 2023 ini aku rencananya lanjut kuliah lagi. Oke, semangat ya. Pasti bisa sukses, aku yakin kamu bisa sukses Adam. Kakak boleh nanya nggak? Apa? Ada nggak sih impian kamu di tahun ini mungkin atau ke depan, beberapa tahun kemudian? Goals buat tahun ini ya? Kalau tahun ini sih survive aja sih kayaknya. Survive ya, survive. Sesimpel itu, karena kayaknya dari kemarin aku ngeliat beberapa tahun belakang kayaknya hidup gua kok begini amat ya. meskipun aku sadar kayak hidup aku nih begini, tapi bisa ada yang lebih berat dari aku sadar. Cuma kayak kok yang lebih berat aja nggak ngeluh, tapi gua ngeluh ya. Apa sih, ayolah kamu lah gitu. Kayak ya yang penting survive aja sih ya kalau aku tahun ini. Benar-benar. Apalagi setelah pandemi kan, sekarang kita ya udah survive aja ya. Bisa. Kalau kakaknya sendiri apa? Impian kakak, ya harapan sih tahun ini bisa lebih sehat ya. Kakak kan juga sebagai content creator, kakak sebenarnya pengen banget sih ada impian, beberapa impian. Oh, apa tuh contohnya? Kakak tuh traveling gitu-gitu pasti ya? Oh, enggak hal-hal. Soalnya kakak lebih, kakak tuh melihat ya, maksudnya kakak sering bertemu beberapa orang gitu ya, orang-orang yang mungkin juga dari pengalaman kakak juga ya, kakak kan dulu sering mengalami banyak penolakan. Oh iya. Gitu, mungkin dari segala fisik segala macam. Kakak tuh juga bertemu sharing dengan orang-orang yang banyak nih, bahkan sampai di DM juga kak banyak yang masuk kayak, kak aku tuh pengen loh melakukan hal seperti itu, tapi aku tuh banyak ditolak gitu, aku merasa masih insecure gitu. Sorry aku potong, itu setelah jadi content creator atau sebelum? Setelah setelah. kakak lagi menjalani ini gitu, menjalani content jadi creator. banyak yang relate juga sama kakak, jadi cerita ke kakak gitu ya? Gitu, dan kakak tuh pengen, nggak cuma kakak, jadi kakak pengen orang-orang sekitar, bahkan
mungkin orang-orang yang selama ini yang mungkin dipandang sebelah mata gitu, yang mungkin bisa dibilang kelainan atau cacatnya atau orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu, gitu penyandang disabilitas, kakak tuh pengen banget gitu bantu mereka gitu. Iya, aku tuh pengen banget bantu buat ayo kalian tuh bisa gitu, karena kakak yakin orang-orang seperti mereka tuh punya potensi dalam gitu. Ya, mungkin karena kakaknya giat mengemburkan self begitu, makanya kakak tertarik di sini buat ngasih tahu ke orang-orang. Aku tuh yakin orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata tuh, mereka tuh punya potensi dalam gitu, mereka punya potensi. Mungkin selama ini nggak, kurang adanya penerimaan gitu. Jadi kita perlu terima dulu mereka, kita belajar buat menerima dan memberikan mereka ruang buat mereka tuh bisa lebih lagi berkarya. Kakak pengen sih membantu anak-anak yang disabilitas. Semoga kakak tuh bisa tahun ini bisa. Nggak mungkin, semoga Tuhan pasti kasih jalan buat kakak tuh bisa mensupport mereka gitu. Iya, tapi ya karena kalau aku ngeliat sih banyak banget ya, mungkin kalau pas kita kecil gitu, entah dari ajaran orang tuanya atau gimana, kadang kayak suka ada yang ngatain tapi tuh nyelekit dan berbekas gitu loh. Iya pasti. Dan aku ngerasa tuh kayak anjir, kasihan banget kalau sampai dikatain terus berbekasnya tuh sampai berlarut-larut sampai trauma gitu. Jadi kayak itu ya aku pas kecil gitu, cuma aku bukan bagian yang ngatain dan bagian bukan yang gitu, jadi kayak anjir kasihan juga ngeliatnya, tapi aku nggak bisa apa-apa kayak anjir mau nolongin gimana tapi nggak bisa. Ya kakak yakin gitu, semoga ada dipermudah deh, kakak yakin pasti semesta bakal memberikan jalan gitu. Semangat ya buat kita. Sip? Nih. Tunjukinnya ke langsung ya? Oh, ke sini dulu. Kenapa nulisnya itu? Dulu. Kalau aku pertama nulisnya kuat karena kakak tadi ya tadi kakak mention kayak kakak tuh dari kecil dikasih ujian dari Tuhan tuh dari kecil gitu sampai sekarang, tapi kakak masih survive tuh, menurut aku kakak orangnya kuat. Kedua, kakak orangnya percaya diri. Kakak bilang tadi standarisasi orang-orang tuh kebanyakan cewek cantik itu tinggi, putih, langsing segala macem, tapi kakak tuh percaya kalau gue nih juga bisa, nggak cuma kalian doang, gue tuh juga punya advantage gitu. Yang terakhir, kakak nggak pernah nyerah, yang pergi op. Iya, thank you, benar. Ini kata-katanya positif banget. Nih kakak jujur ya. Iya nggak apa-apa, santai aja kak. Maaf ya. Kok segini adanya, enggak. Nih kok yang pertama kamu tuh baik. Walaupun ini sebenarnya template ya. Ini baik, maksudnya kamu tuh kan tadi di awal kakak dengerin tuh kan, tapi pas kakak ngobrol kamu tuh iya gitu kan. Berarti kakak lihat tuh orangnya pendengar yang baik juga gitu. Dari hal-hal kecil kamu tuh oh iya oke gitu. Jadi pengalaman hidup kamu, kakak lihat oh ini orang sebenarnya nggak ada yang, maksudnya bukan anak yang nakal-nakal kayak tadi kan. Sebenarnya motivasinya bukan mau apa, tapi emang mau pure mau dekat seperti teman gitu. It's okay gitu ya. Nah yang kedua itu, oh kalian kamu pemalu. Itu bener banget lagi. Aku tuh bingung kan. Aduh, sebenarnya ntar gue nih kebanyakan ngomong gak sih gitu kan. Tapi ini anak udah kakak kasih gitu kan. Iya gitu. Tapi it's okay sih. Mungkin ini karena first time kita ketemu, gak apa. Dan tadi aku juga bilang kayak aku sulit memulai gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu, harus orang yang deket terus aku baru respon gitu, nggak bisa mulai duluan tuh. Iya, nggak apa-apa. Masing-masing punya karakter, punya masing-masing punya cara gitu ya. Mungkin kamu di awal masih malu, nggak apa-apa gitu. Ketiga, kamu tuh apa adanya. Kamu ya udah gitu kan, sih aku bisa ini, kamu lakuin gitu. Kamu ya kasih lebih ke, kadang ada orang tuh kalau kita ngobrol gitu ya, apalagi kalau tadi kan kita nggak ada ditutup tirai gitu kan, biasanya lebih kayak kakak lihat tuh ada orang-orang yang kayak lebih ke menilai diri lebih baik gitu, maksudnya lebih kayak agak sombong gitu. Tapi kakak lihat kamu orangnya apa adanya, kamu nggak ada hal-hal yang ditinggikan gitu. Ya, ada yang bisa dibanggain juga kayaknya, kayak kita semua manusia kayak ya udah. Iya, kita bener apa adanya aja kita gitu. Kalau ada segini aja gitu. It's okay. Sip. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you.